Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Suryadi Putri akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep gap management dan maturity and repricing. Oke, baiklah. Konsep gap management. Manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan gap antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, atau perpaduan antara ketiganya. Adapun di sini tujuan dari manajemen gap yaitu adalah yang pertama, menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga. Yang kedua, mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu. Dan yang ketiga, menunjang kebutuhan manajemen likuiditas. Yang keempat, mengelola risiko serendah mungkin. Dan yang kelima, menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya tentang maturity and repricing. Maturity adalah jangka waktu sisa jatuh tempo, sedangkan repricing adalah jangka waktu penempatan kembali tingkat suku bunga. Maturity dan repricing di sini adalah maturity atau repricing yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau disebut dengan contractual debt. Maturity model berasal dari Software Engineering Institute Capability Model atau bisa disingkat dengan CMM. CMM merupakan suatu model kematangan kemampuan atau kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. Model ini juga yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang, walaupun berasal dari pengembangan perangkat lunak. Manajemen pricing adalah suatu kegiatan manajemen untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk yang ditawarkan bank, baik di sisi aset maupun di sisi liabilitasnya. Tujuan utama manajemen pricing adalah untuk mendukung dan taktis alma bank mencapai tujuan operasional lainnya dan mencapai tujuan penghasilan bank. Baiklah, sekian dari saya tentang materi gap management dan maturity and repricing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardita Harniati Putri, NIM 180502-100, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang posisi gap management dan risiko perubahan tingkat bunga. Materi yang pertama yaitu posisi gap management. Dari tingkat sensitivitasnya, aset bank dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sensitif aset, yang dimana sensitif aset ini adalah penggolongan yang didasarkan atas kriteria penempatan dan jangka waktu. Dan dimana jangka waktu pendek biasanya maksimal adalah 1 tahun, dan jika lebih 1 tahun menggunakan fixed rate. Pos-pos pada rate sensitif aset yang termasuk dalam kelompok ini ialah A. Secondary reserve, yaitu dana penyangga yang dapat digunakan setiap saat pada saat bank kekurangan likuiditas. Pemenuhan likuiditas melalui penanaman dalam bentuk surat berharga berupa yang pertama yaitu call money placement, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang keempat saham atau obligasi.
Yang B, short term loan, yaitu kredit yang diberikan berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti kredit modal kerja atau KMK, atau kredit carukan untuk menutup kekurangan saldo rekening nasabah karena kalah keriling. Dan yang kedua adalah fixed rate asset, meliputi yang A adalah long term loan, yaitu kredit yang diberikan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, biasanya berupa kredit investasi atau KI. Yang B, investment atau participation, yaitu penyertaan baik langsung maupun tidak langsung, di mana surat berharga dalam investasi ini tidak untuk diperdagangkan, tetapi digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang. Sedangkan dari tingkat sensitivitasnya, liabilitas bank dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sensitive liabilities, yang artinya di mana penggolongan didasarkan atas kriteria penarikan dan jangka waktu, yang di mana jangka waktu pendek biasanya maksimal 1 tahun. Yang termasuk dalam kelompok ini, yang pertama ialah giro, yang kedua DOC atau deposito on call, yang C adalah tabungan. Yang kedua ialah fixed rate liabilities, meliputi yang A, simpanan berjangka lebih dari 12 bulan, yang kedua kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, yang C adalah dana sendiri. Adapun aset atau liabilitas dinyatakan sensitif bila aliran kasnya berubah pada arah dan luas yang sama dengan perubahan tingkat bunga. Gap positif berarti pendapatan bank akan bergerak searah dengan pergerakan tingkat bunga. Sebaliknya, jika gap negatif, pendapatan bank akan bergerak dengan arah yang berlawanan dengan tingkat bunga. Baiklah, materi selanjutnya resiko perubahan tingkat bunga. Resiko perubahan tingkat bunga yang pertama yaitu perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi 2 tipe risiko. Yang kedua, risiko perubahan pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya berkurang dari yang diharapkan. Yang ketiga, risiko perubahan nilai pasar. Nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turun nilainya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan materi tentang tujuan gap management. Gap bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara aset yang sensitif terhadap bunga atau rate sensitive asset dengan liability yang sensitif terhadap suku bunga atau rate sensitive liability. Yang pertama, RSA atau rate sensitive asset adalah dapat berubah setelah yang pertama itu tanggal jatuh waktu aktif yang bersangkutan. Contohnya surat-surat berharga dan pinjaman yang tingkat bagi hasilnya tertentu atau tetap, seperti suku ijarah. Yang kedua, tanggal jatuh peninjauan bagi hasilnya. Contohnya surat-surat berharga yang tingkat bagi hasilnya yang mengambang. Yang ke B, RSL atau rate sensitive liability adalah pasifa yang imbal hasilnya dapat berubah setelah yang pertama tanggal jatuh waktu atau pasifanya yang bersangkutan. Contohnya deposito berjangka. Yang kedua, tanggal tertentu sesuai perjanjian. Yang ketiga, tanggal tertentu sesuai keinginan bank. Contohnya jasa giro. Yang ke C, gap sama dengan RSA dikurangi RSL. Positif gap terjadi apabila RSA lebih banyak dari RSL dalam suatu periode tertentu. Sebaliknya, negatif gap apabila RSA dan RSL tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan turunnya pendapatan bank. Yang kemudian, informasi pendukung. Untuk mendukung transparansi keputusan, biasanya diberikan satu sistem yang dapat mengelola berbagai informasi yang terkait dengan prestasi dan kinerja karyawan. Dan informasi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang objektif bagi penentuan pengembangan karir karyawan. Gap analisis atau gap kesenjangan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahap perencanaan,
maupun tahap evaluasi kerja. GAP ini sering digunakan untuk menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Sistem dibangun berbasis web untuk memudahkan penggunaan dan interaksi dengan pengguna, dan sistem ini menggunakan gap analisis untuk menilai kinerja karyawan. Kemudian, manajemen gap mengusahakan Baiklah, saya Nur Maulidia Kamila akan menyampaikan materi terkait proses pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan adalah proses memilih dua alternatif atau lebih. Pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatifnya. Ada 5 cara untuk mengambil keputusan yang baik. Adapun cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otokrasi, di mana manajer mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada padanya. Dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Kemudian yang kedua ada semi-otokrasi, di mana manajer meminta keterangan dari beberapa bawahannya dan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga ada semi-konsultatif, di mana manajer memberitahu masalah yang sedang dihadapi dengan bawahannya satu demi satu, dan pendapat para bawahan diminta, tetapi keputusan yang diambil tidak harus mencerminkan pandangan atau sasaran dari bawahan. Kemudian ada yang keempat, konsultatif, di mana manajer memanggil para bawahannya dan mengadakan suatu musyawarah dengan mereka tentang masalah yang sekarang dihadapi. Kemudian dia mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah ini. Kemudian yang kelima ada demokrasi, di mana manajemen dan bawahannya bersama-sama menilai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian mereka mengambil sebuah keputusan secara bersama. Manajer tidak mempengaruhi bawahannya dalam musyawarah ini. Keputusan yang telah diambil akan dilaksanakan bersama dan segala konsekuensinya akan ditanggung bersama pula. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan dan petunjuk manajemen yang diputus, di mana dalam hal ini ALCO atau Asset Liability Committee harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, ALCO harus membuat keputusan pengelolaan GAP untuk mengatur tingkat risiko dan perubahan tingkat bunga serta memaksimumkan perkembangan NII. Kemudian yang kedua, ALCO harus menetapkan arah yang tepat berdasarkan keputusan pengelolaan GAP yang telah diambil. Kemudian yang ketiga, Departemen Treasury dalam kegiatan sehari-hari harus membuat keputusan mengenai pendanaan dan investasi untuk mendukung kebijakan dan pengarahan gap manajemen yang dibuat ALCO. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan GAP. Dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan oleh manajemen bank, apakah akan mengambil posisi GAP positif atau posisi GAP negatif tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama, perkiraan arah perkembangan tingkat bunga, yang kedua, tingkat keyakinan manajemen terhadap perkiraan tersebut, yang ketiga, keberanian bank untuk mengambil risiko jika tindakan yang diambil keliru. Agar strategi GAP pada suatu bank dapat efektif, harus didukung oleh kebijakan pricing yang sesuai dengan adanya infrastruktur yang dapat memberikan data RSA dan RSI dengan cepat dan kontinu untuk keperluan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yuli Hanifah. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang analisis dan tahapannya. GAP analisis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. GAP analisis atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga.
Gap analisis sering digunakan di bidang manajemen dan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Bahkan pendekatan ini paling sering digunakan di Amerika Serikat untuk memonitor kualitas pelayanan. Model yang dikembangkan oleh para suraman Zeitham dan Berry pada tahun 1995 ini memiliki 5 gap atau kesenjangan, yaitu yang pertama gap persepsi manajemen, yang kedua gap spesifikasi kualitas, ketiga gap penyampaian pelayanan, yang keempat gap komunikasi pemasaran, dan yang kelima gap dalam pelayanan yang dirasakan. Gap analisis bermanfaat untuk yang pertama menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kerja yang diharapkan. Yang kedua, mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Dan yang ketiga, menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukannya analisis gap yaitu untuk mendukung tinjauan realistis terhadap kondisi yang sekarang dan pada suatu perusahaan, serta membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis gap dapat ditinjau dari perbedaan perspektif tentang yang pertama lembaga atau organisasi, yang kedua arah organisasi, yang ketiga proses organisasi, dan yang terakhir teknologi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.